Tetapi yang menjadikan beban saya itu ketika anak-anak yang ada di lingkungan saya tidak ikut pengajian, itu yang menjadi beban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Al-Mekah dimanapun engkau berada, alhamdulillah hari ini saya mengikuti tetap masih berjalan pesantren berbicara kepada saudara-saudara kita yang ada di pesantren Al-Istiqomah. Hari ini kami sudah diterima oleh Ustadz Jejen. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dulu kita. Ya, sahabat-sahabat Al-Mekah, kami hari ini alhamdulillah sudah diterima sama Ustadz Jejen, yaitu di Pondok Pesantren Al-Istiqomah, dan kita akan mengupas dan kita akan ngobrol lagi bagaimana Ustadz Jejen menjalankan pondok pesantren dan kapan dimulainya. Pak Ustadz, Ya. Bisa nggak sedikit bicara sama sahabat-sahabat Al-Mekah, karena kita programnya adalah pesantren berbicara. Ya. Tapi sebelum kita ngobrol, mari kita buka dulu maskernya karena kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Nah, gini kan enak. Kelihatan wajah Pak Ustadz Jejen yang ganteng. Pak Ustadz Jejen bisa diceritain nggak dengan kita kapan sih berdirinya pesantren Al-Istiqomah? Bismillahirrahmanirrahim. Berdirinya Pondok Pesantren Al-Istiqomah ini pada tahun 1980. Oke. Ya. Itu adalah yang mendirikan itu adalah bapak saya sendiri. Ya. Ya. Siapa namanya? Bapak Ending Saifuddin. Al-Ustadz Ending Saifuddin. Iya. Oke. Setelah itu karena bapak saya sudah lanjut usia, sudah tua, dilanjutkan oleh saya, anaknya Bapak Ending itu pada tahun 2000. Tahun 2000. Tahun 2000 ya. Sampai sekarang dilanjut oleh saya itu untuk melanjutkan pendidikan yang ada di lembaga pendidikan Al-Istiqomah ini. Nah, Al-Istiqomah ini kan dibangun oleh ayah. Iya. Nah, waktu pada saat tahun 1980 ya. Ya. Itu sudah seperti ini apa belum? Belum. Jadi pada tahun 1980 itu adalah di rumah bapak saya. Oh. Jadi rumah itu blank, nggak ada apa-apa, nggak ada tekas, nggak ada apa-apa. Itu adalah tempat pengajian di Al-Istiqomah itu. Kebetulan apa sebabnya dinamakan Majelis Taklim Al-Istiqomah ini? Ya, karena yang itu adalah awalnya rumah. Rumah itu non dikasih satu rumah untuk tempat pengajian dari Ibu Komanah. Oh, jadi Ibu Komanah itu adalah orang tua? Orang tua bapak? Bukan orang tua saya, orang tua itu. Oh, orang tua ibu orang tua yang punya anak di pondok pesantren. Oh, gitu. jadi dihibahkan. Okay. Satu rumah itu dihibahkan semuanya gitu. Oke. Terus jadi dinamakan Al-Istiqomah. Oh, Al-Istiqomah itu adalah nama seorang ibu. Seorang ibu. Jadi pada saat posisi itu dihibahkan karena anaknya mondok di tempat bapak, sehingga dihibahkanlah tanah itu, dibikinlah yang namanya Al-Istiqomah. Wah, subhanallah. Nah, setelah proses Al-Istiqomah berdiri, itu dulu muridnya masih lingkungan di sini aja atau ada dari luar? Ada dari dua desa. Ada desa Wakap dan ada desa Sifat Nunggal. Jadi ada dari luar daerah itu ada banyak gitu. Nah, desa itu jauh dari tempat lokasi Al-Istiqomah nggak? Lumayan jauh. Kira-kira berapa kilo? Sekitar 3 kilo. Oke, sahabat-sahabat Al-Mekah, kita nih ketemu lagi sama seperti pada saat kita ke Darussalam. Darussalam itu dengan jarak
6 sampai 7 kilo. Dan ini 3 kiloan lebih sampai muridnya itu ke Al Istiqomah. Jadi sehingga seperti apa yang kita pernah sampaikan, banyak sekali pondok pesantren di luar sana yang masih jaraknya itu bukan seperti kayak kita mau zaman sekolah. Ya kan? Zaman sekolah kan deket tuh dari rumah, ya pulang bisa tinggal main kan begitu. Nah, pondok pesantren ini kalau kita bilang cukup jauh, dan dari Jakarta itu bisa sampai dengan 350 kilo. Itu Anda bisa bayangkan, kita berada dengan Ustadz Jejen ini bukan diedit main-mainan. Ini asli real ya, dengan kondisi saat sekarang ini. Kan begitu ya? Oh, Ustadz, setelah kalau saya boleh tanya, Ibu Al Istiqomah masih ada? Masih ada. Masih sehat? Masih sehat. Subhanallah. Kita mendoakan Ibu Istiqomah yang telah mewakafkan sedikit anaknya untuk para santri dan santriwati bisa berjalan sekarang. Kang, bisa lagi nggak diceritakan pada saat tahun 80 sehingga sampai Akang memimpin tahun 2000? Ya. Itu kalau kita bilang rentannya udah cukup jauh. Ya. Dalam 1 tahun biasanya pertukaran santri itu bisa sampai berapa santriwan santriwati sih, Kang? Ya. Awalnya dari tahun 80 itu kebanyakan santrinya yang sekitar 20 orang lah. 20 orang. Oke. Setelah itu pada tahun 2000 itu alhamdulillah banyak sekitar 70 orang anak-anak santri. Sampai dari awalnya rumah sebelum di permanen ini awalnya rumah. Terus pada tahun 2021 itu saya merintis untuk mau membangun tempat para santri gitu ya, para santri memikirkan bagaimana caranya untuk bisa membangun lembaga pendidikan seperti ini. Saya memikirkan kepada agnia-agnia meminta untuk bisa membantu saya supaya anak-anak kita bisa ada tempat. Ya. Tidak panas kepanasan, tidak hujan kehujanan. Ya kan? Ya. Memang itu semua udah ciri khas pemimpin seperti itu. Dia harus memikirkan bukan untuk dirinya sendiri, dan harus memikirkan para santriwan dan santriwatinya. Kang, kalau 20 orang biasanya, tadi kan kita pernah ngobrol, kalau sebelum kita take ini, saya ada sedikit tanggap apa yang Ustadz Jejen sampaikan. Dulu waktu pada saat pertama kali membuat proposal, itu cuma dapat 1,5 juta. 1,5 juta. itu bisa 1 tahun lagi untuk mencarinya. Pernah nggak sih terpikir oleh Akang? Saya yakin pasti Akang juga udah banyak berjibaku. Hasil dari sana, dari sini pasti akan disumbangkan sumbangsinya untuk pesantren. Pernah komplain nggak sih orang di rumah Akang berbuat seperti kayak begini? Alhamdulillah tidak ada yang komplain, malah mendukung. Nah, seperti apa kira-kira tanggapan dari istri? Terkadang kan kita nih kan otomatis kan berlingkungan kan butuh biaya dan keadaan sehari-hari. Nah, itu bisa bisa dimaklumi oleh istri. Ya, alhamdulillah pada saat itu saya belum punya istri pada tahun 2000. Pada saat posisi itu 2000 belum punya istri. Belum punya istri. Iya. Jadi saya masih single. Pada saat itu masih bebas ya. Masih bebas. Jadi ada rezeki dari manapun, tinggal disumbangkan aja sekarang. Nah, tapi kalau sekarang udah agak dibagi. Jadi sahabat-sahabat Al-Maka 2000 itu Ustadz Jejen belum menikah dengan istri yang sekarang, sehingga kalau ada rezeki Ustadz Jejen bisa membangun karena dia masih muda. Seperti itu ya. Nah, dari cerita yang 1,5 juta tadi sampai berapa lama setahun itu? Kira-kira di tahun keberapa Kang Muda mulai ada kayu, mulai ada besi, kemudian ada mulai membangun? Sekitar 3 tahun 4 tahun lah. Sekitar 3 tahun sampai 4 tahun gitu. Bisa mengumpulkan barang-barang untuk bisa membangun gitu. Itu swaklola murni? Iya, swaklola murni. Tidak ada campur tangan pemerintah atau apa dukungan dari pihak lain swasta? Tidak yang ada. Pernah masuk kemari? Tidak ada. Tidak pernah. Alhamdulillah sendiri. Subhanallah, hebat. Jadi saya pernah berpikir begini, Pak Ustadz. Saya Al-Maka Foundation tidak akan mungkin bisa sendiri juga kalau tidak dibantu dengan para ustadz. Tapi saya terkadang suka berpikir tuh begini, dari mana ya hasil ustadz ini bisa membangun sehingga membuat akhlak mul karimah anak-anak ini, terutama bisa mengaji sholat itu nggak gampang. Karena dunia gadget ini sekarang itu yang sangat
sangat diinikan. Apalagi signal di tempat kita ini cukup bagus. Jadi anak-anak itu ini memang PR-nya Ustadz Jejen untuk membangun kreativitas anak-anak untuk supaya tetap terus belajar. Nah, Pak Ustadz, kalaulah misal seandainya saat ini swakelola ataupun iuran yang diberikan santri kepada Al Istiqomah atau melalui Ustadz itu kira-kira berapa Pak Ustadz? Iuran ya 5.000 per bulan. Jadi ini yang saya kadang-kadang nggak kuat itu seperti ini. 5.000 dikalikan 30 orang itu baru 150.000. Saya nggak tahu bagaimana caranya Ustadz Jejen dan guru pengajar, pengurus pesantren ini bisa ngelola uang seperti itu. Nah kira-kira selain dari itu apa sih kan penghasilannya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi berjalan aja Bang. Berjalan saja. Ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Iya. Dan itu saya percaya. Yang penting uang 5.000 itu untuk bayar listrik dan untuk beli peralatan seperti spidol. Iya. Jadi buat beli spidol, kemudian bayar penerangan. Iya. Nah, tapi karena mereka ini juga ada yang kalong, mereka bisa pulang. Iya. Sore mereka belajar lagi. Jadi sehingga bisa berputar. Iya. Seperti itu. Tapi gini teman-teman, sahabat-sahabat Al-Mekah, baik yang ada di luar sana, kita selalu menyampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya, apabila sahabat-sahabat ingin memberikan infak dan sedekahnya, kita bisa sama-sama dengan Al-Mekah sampai ke Al-Istiqomah. Kalau misalnya teman-teman membuka hati dan kita bisa memberikan sama-sama, insya Allah rezeki itu pasti akan melimpah dan akan mengalir. Ustadz Jejen akan mendoakan kepada siapapun yang ingin membantu dengan ikhlas tanpa syarat apapun. Itu udah pasti. Benar ya Pak Ustadz ya? Iya. Nah kalau kita memang memberi dan kita harus ikhlas. Tadi tanah udah dihibahkan. Yang unggul pada saat Pak Ustadz Jejen mengajar, apa sih yang unggul yang dibahas dalam pengajiannya kita ini Pak Ustadz? Atau pernah ikut perlombaan tapis atau ikut perlombaan kori atau apa, atau kegiatan pendidikan lain, pernah nggak sih? Yang unggul apa sih? Alhamdulillah setiap kegiatan pada tahun-tahun baru Islam ya di bulan Muharram itu alhamdulillah sudah beberapa tahun di Majelis Taklim Al Istiqomah ini mendapatkan juara umum. Oh, seperti bidang tahfidz, hifdzil Quran, basul kutub. Alhamdulillah banyak seperti cerdas cermat, MTQ dan lainnya. Nah, itu di wilayah pesantren desa kecamatan atau sampai ke kabupaten? Sampai dari mulai desa sampai kecamatan. Oh, dari mulai desa sampai kecamatan. Itu berarti antar pesantren. Iya. Di wilayah. Iya. Nah, pernah dapat juara umum. Dapat juara umum. Dan yang sekarang yang juara umum itu di umur berapa sih yang ikut kegiatan tersebut? Biasanya ada yang masih SD, kelas dari mulai kelas 4 sampai aliyah. Oh, dari mulai SD sampai aliyah. Sampai aliyah. Aliyah itu batasnya SMP. Atau SMA. Berarti SD, SMP dan SMA itu ada ya? Ada. Dan itu juga mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Iya. Nah, kalau misal waktunya, Pak Ustadz, itu dibagi waktunya gimana di yang mengajar di sini? Waktunya dibagi kelas. Tapi sama-sama gitu. Yang kelas kecil di bawah, kelas besar di atas. Oh, kelas kecil di bawah, kelas besar di atas. Kalau waktunya? Waktunya sama. 5+1. Jadi 5 hari. Waktunya setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap hari dari pagi setelah sholat subuh, terus asar setelah sholat asar dan setelah sholat maghrib. Jadi 1 hari 1 malam itu 3 kali. Oh, 1 hari 1 malam 3 kali. Jadi terus return bergulir terus. Iya. Tapi semuanya ada di sini. Ada di sini. Kumpulnya di sini. Di sini. Nah, kalau misalnya dalam pengurusan Al Istiqomah ada berapa orang pengurus, Pak Ustadz? Pengurusan itu di Majelis Istiqomah itu ada 4 orang. 4 orang. Ada 4 orang. Kalau guru pengajar? Ada guru pengajar ada 3 orang. Berarti 4 sama 3 7 orang. Berarti guru pengajar 3, penanggung jawab ada 4. Nah, Ustadz Jejen sebagai ketua. Nah, kalau misalnya kegiatan-kegiatan lain di posisi saat sekarang, ada nggak sih pihak luar itu datang melakukan kegiatan-kegiatan di sini? Nggak ada.
Nggak ada. Jadi selalu hanya dari sini yang keluar mengikuti kegiatan, tetapi tidak pernah mengikuti kegiatan di sini. Berarti dari tahun 80 ya? Iya, 80. Semuanya orangnya masih sehat semua. Alhamdulillah, sehat. Jadi kalau 80 itu sudah berapa, Man? Kira-kira 30-an, hampir mau 40 kan? 40 udah. 40 tahun. Ya, mungkin ini udah saatnya teman-teman melihat. Jadi kalau kita ngebayangkan pesantren yang ada di wilayah depan, wilayah kota, kemudian provinsi, dan kabupaten, jauh tapi nggak kalah sumbangsi ilmu dan agama itu yang berada di wilayah di sini. Dan kalau mau mencetak ilmu dan akidah yang baik, ya al-haq yang baik, ya lihat di sini. Makanya sering saya datangi beberapa daerah dan beberapa pondok pesantren, pasti nggak sama. Kang, pernah nggak sih kepikir, Akang tuh bikin apa sih, rencana, cita-cita, mamanya pengen tahun ini tuh punya ini gitu di pondok pesantren. Bisa nggak dititipkan kepada kami? Rencana saya mudah-mudahan ke depan mau membuat tempat untuk penginapan. Kobong. Oke. Karena kan ada anak-anak yang jauh, ketika hujan kan susah untuk pulang. Ya, terus jadi rencananya mau bikin tempat nginap. Itu kira-kira berapa ruangan, Kang? Rencananya bikin 2 ruangan saja. 2 ruangan. Terus fasilitas apa lagi, Kang? Kalau misalnya ada kobong kan otomatis ada fasilitas yang lain. Fasilitas yang lain seperti tempat majelis taklim bisa diperbaiki gitu. Oh, selama ini sudah ada tempat majelis taklim, udah ada? Udah ada. Oh, tapi nggak inilah ya, udah layaknya, harusnya sudah layak direnovasi seharusnya. Iya. Oh, jadi kalau kobong 2 kelas, pernah nggak sih punya rencana berapa sih kira-kira kalau dengan kondisi wilayah ini akan membutuhkan biaya untuk bikin kobong? Sekitar 100 juta mah pasti keluar. Cukup. Jadi sahabat-sahabat Al-Mekah, 100 juta itu rencana Ustadz Jejen kalau ada orang yang ingin mendonasikan, baik pemerintah, swasta, teman-teman pengusaha, teman-teman menengah ke atas, ataupun yang di bawah kita patungan, kita ini bisa membantu apa yang diinginkan oleh Ustadz Jejen agar para santri semua yang ada di sini itu kalau pada saat hujan dia itu bisa nginap di tempat Ustadz Jejen, ataupun ada orang yang mau mondok dari luar pun dia bisa ada tempat tinggal dan layak seperti kayak pesantren-pesantren yang lain. Tetapi hari ini semuanya itu belum ada karena memang saat ini digunakan hanya untuk di masjid, kemudian di tempat majelis taklim, dan kemudian terkadang pun di rumah para guru-gurunya dipakai untuk mengajar. Begitu ya kan? Iya. Benar kan, Kang? Benar. Nah, jadi gini, Kang. Kalau misal seandainya dana itu ada dan dibantu dari pihak lain, ada nggak sih, Kak, persyaratan tertentu orang mau membantu di Al-Istiqomah akan punya persyaratan? Seperti apa gitu? Ya, mungkin akan kan gini. Ya. Kami pernah mengalami orang mau dibantu, terkadang ngelihat mereknya, gitu kan. Nah, itu gitu loh. Nah, kalau akan terbuka atau lihat merek juga gitu loh. Maksud saya tuh bukan gini loh, merek itu dalam arti kata kadang-kadang kan gini, masalah agama. Iya. Ada bukan yang agama Islam, suka orang mau membantu lewat Al-Mekah gitu ya. Saya pasti akan otomatis bilang, Ustadz Jejen, ini ada bantuan dari sahabat kita di luar, tapi non muslim. Nah, itu apakah ada persyaratan harus muslim? Kemudian harus persyaratannya seperti apa yang akan inginkan gitu. Tapi tidak apa-apa sih, tapi itu untuk kebaikan. Mudah-mudahan sebetulnya seharusnya tapi orang-orang muslim ya, betul. Saya sepakat itu dan saya setuju itu. Cuman terkadang karena kita membaur, terkadang suka gini, Al-Mekah saya mau nitip lah untuk infak gitu kan. Cuman kan saya nggak mungkin nulis agamanya apa, Bu. Karena bagi saya, kalau saya gitu ya Pak Ustadz Jejen, selama orang membantu dengan ikhlas dan saya bisa menyalurkan itu kepada sahabat-sahabat kita semua yang ada di pondok pesantren, ya insya Allah bisa digunakan. Tapi kalau untuk quote and quote untuk urusan lain-lain, kita Al-Mekah insya Allah berdiri atas independen kita sendiri, sehingga kita pengen menjadi garda di depan untuk Ustadz Jejen
supaya kita selalu memberikan informasi dan edukasi yang terbaik buat pondok pesantren. Karena nanti kita pasti akan ada program-program lain, tidak hanya program ini. Tapi setelah orang mau membantu dengan ikhlas, Pak Ustadz Jajan nerima ya. Iya. Nah, jadi tidak ada persyaratan apapun, selama bisa ikhlas dan bisa sesuai dengan keinginan kita mau membantu, Ustadz Jajan membukakan pintu dengan selebar-lebarnya. Kang, profil sehari-harinya Kang ngapain Kang? Profil sehari-hari saya mendidik anak PAUD. Anak PAUD. Ayah. Terus selain PAUD atau ada kegiatan lain di luar atau Akang punya kegiatan apa namanya ya? Bisnis kah, kecil-kecilan gitu kan? Kan boleh seorang pemimpin itu bisnis. Enggak ada Pak, cuma saya paling pagi-pagi ke sekolah PAUD Rodotul Atfal, siang pada setelah duhur ke Madrasah Diniyah. Oh, setelah siang duhur Madrasah Diniyah. Nah, habis itu baru ke pengajian asar. Oh, jadi memang juga nggak ada waktu juga ya Pak Ustadz. Memang Pak Ustadz waktunya bergulirnya untuk pendidikan. Nggak ketemu waktu untuk bisa berbicara sama teman-teman gitu ya, atau kita bisnis di luar, mungkin kolam ikan atau apa gitu ya. Memang nggak pernah bisa ya. Karena memang tanggung jawabnya besar. Dari hal ini kira-kira kalau yang biasa digunakan oleh pihak lingkungan itu suka kerjasama nggak dengan pondok pesantren? Kerjasama tuh contohnya kalau lagi nggak ada kas gitu, suka patungan atau enggak gitu dengan warga atau seperti apa? Enggak sih, enggak ada seperti patungan saling membantu itu, enggak ada. Dan memang itu nggak bermohon sama manusia atau sama orang lain ya. Karena saya kadang suka gini loh, kadang gini. Pak Ustadz udah sering saya tanya gitu ya, tapi nggak mau membuka tuh kadang-kadang gini. Ya Pak Ustadz itu memang nggak suka minta-minta. Saya tahu banget itu. Makanya biarkan kami yang meminta. Tapi kami butuh keterangan. Sehingga sesuatu hal yang real dan orisinal itu pasti akan dilihat dan dibaca orang. Pak Ustadz, satu kali pertanyaan lagi. Selama Pak Ustadz memimpin, pernah nggak sih timbul beban gitu? Berbagilah sama kita umpamanya, ya kita ngobrol curhat sedikit gitu kan. Pernah nggak sih apa pengalaman yang Pak Ustadz paling yang menjadi beban saya? Ya, yang paling berat gitu. Terkadang kan suka ya, manusia ini kan tidak ada yang sempurna Pak Ustadz. Saya juga terkadang udah berbuat seperti ini aja juga suka kadang-kadang ngedumel hati apa gitu karena bebannya berat gitu. Pernah nggak sih? Selama itu tidak apa namanya ya, tidak menjadikan beban, tetapi yang menjadikan beban saya itu ketika anak-anak yang ada di lingkungan saya tidak ikut pengajian, itu yang menjadi beban saya gitu, karena kasihan orang tersebut misalnya masih kecil tapi tidak ikut pengajian gitu. Itu bebannya. Ya, bebannya. Dan tidak ada beban lain. Tidak ada ya beban yang lain. Pak Ustadz, terima kasih. Salam sehat selalu. Saya Al-Mekah minta satu saran lagi dari Ustadz. Apa sih kritik dari Ustadz terhadap acara yang kami bikin, yaitu pesantren berbicara? Saya butuh masukan Pak Ustadz Jajan agar kami bertahan dan bisa sebagai jembatani informasi untuk para pesantren di luar yang belum kami datang. Apa sih? Mudah-mudahan dalam kedatangan Bapak Al-Mekah ini ya, mudah-mudahan menjadikan keberkahan. Amin. Untuk saya, keberkahan untuk para pondok pesantren yang di mana berada, ya, yang sedunia gitu ya. Mudah-mudahan terutama Al-Mekah ini mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi panjang umur, dan mudah-mudahan ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan sampai putus asa, terus berjuang. Al-Mekah mudah-mudahan jaya. Amin, insya Allah. Dan satu lagi, ini ada kamera. Selama ini kan Akang banyak, Ustadz Jajan banyak dibantu sama orang. Otomatis listnya kan ada. Sampaikan kepada teman-teman kita yang banyak memberikan sumbangsi, baik guru, kemudian orang tua, kemudian yang lain-lain. Mumpung kita lagi ada di sini, sampaikan Kak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada semuanya yang dimana berada atau orang tua semuanya yang suka menyumbangkan harta benda untuk kegiatan di Pondok Pesantren Al Istiqomah ini, mudah-mudahan rezekinya diluas limpahkan. Amin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Amin. Dan mudah-mudahan dalam keadaan kita udah meninggal dunia, mudah-mudahan diberikan husnul khotimah. Amin. Dalam maut husnul khotimah, mudah-mudahan di dalam alam barzahnya mudah-mudahan penuh rahmat ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, mudah-mudahan. Sahabat-sahabat Al-Makkah, terima kasih telah menyaksikan kami berdua, Ustadz Jejen Al Istiqomah dengan kami Al-Makkah Foundation. Semoga apa yang kami bicarakan hari ini membawa berkah untuk kita semua dan bisa saling membantu dan kita saling memberikan gotong royong berdasarkan hati kita yang baik dan yang murni, dan kita bisa bergerak bersama-sama untuk membantu dan mendidik anak-anak pesantren kita, santriwan santriwati yang ada di Al Istiqomah. Semoga sehat dan barokah. Untuk itu nanti kita akan saksikan tetap kembali yaitu di pondok pesantren berikutnya. Jangan lupa like, share, komen dengan token tombol merah, dan bisa ngeliat di IG-nya Al-Makkah, di Facebook-nya Al-Makkah, dan website-nya Al-Makkah Foundation. Terima kasih. Mari Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.